Mereka tidak bisa menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan. Bahkan dilarang untuk melakukan tradisi-tradisi Tionghoa. Segala sesuatu yang berbentuk Tionghoa dilarang, termasuk bahasa. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, pada kali ini kita akan teruskan lagi membuat satu bakal video reaction, dan hari ini kita akan melihat satu fakta ataupun poin-poin yang terdapat mengatakan tentang orang Tionghoa. Kenapa Tionghoa ya di Indonesia tidak bisa ya berbicara dalam bahasa Mandarin? Buatkan saya sangat penasaran dan juga pengen tahu bagaimanakah perkara seumpama sebegini dibicarakan, dan juga mungkin ada sedikit sebanyak poin-poin ataupun fakta yang akan dibicarakan di dalam video sebentar lagi guys. Oke guys, dengan judulnya kenapa Tionghoa di Indonesia tidak bisa berbicara Mandarin, dan ini merupakan daripada channel yaitu channel Mesos Media. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini. Oke guys, seperti apakah ceritanya? Apakah benar orang Tionghoa di Indonesia tidak bisa berbicara Mandarin? Tanpa berbasa-basi guys, yuk kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Wow. Berdasarkan sensus penduduk di tahun 2010, ada sekitar 2,8 juta keturunan Tiongkok atau Cina di Indonesia. Sekitar 2% dari total populasi Indonesia. Mereka disebut dengan sebutan etnis Tionghoa yang diambil dari dialek Hokkien. Dalam bahasa Mandarin dibaca Chonghua. Zonghua. Pertanyaannya, apakah orang-orang Tionghoa di Indonesia bisa berbahasa Cina atau Tiongkok? Sebagian orang Tionghoa di Indonesia bisa berbahasa dialek Tiongkok seperti Ken, Hakka atau Ke, dan juga Kanton. Tapi jumlahnya sangat sedikit. Nah, hari ini saya akan menceritakan kenapa orang-orang Tionghoa di Indonesia tidak bisa berbahasa Mandarin atau bahkan dialek sekalipun. Orang dari Tiongkok pertama datang ke Indonesia sejak abad ke-13. Mereka membentuk suatu komunitas di Lasem, Jawa Tengah, yang nantinya disebut sebagai Tiongkok Kecil. Waktu itu mereka hidup dan bekerja berdampingan dengan penduduk setempat atau biasa disebut pribumi. Perkawinan antar etnik juga adalah hal yang lazim terjadi pada waktu itu. Tapi karena pemerintahan kolonial Belanda, mereka diklasifikasikan berdasarkan suku atau ras. Orang Eropa berada di puncak, diikuti Timur Asing, termasuk Tionghoa, lalu pribumi di kelas terendah. Saya akan menjelaskan masalah ini di video saya yang lain. Intinya, pembagian golongan ini berperan besar terhadap peraturan-peraturan diskriminatif di kemudian hari. Setelah Indonesia merdeka, Presiden pertama, Soekarno, melarang orang Tionghoa untuk berbisnis di luar daerah perkotaan. Lalu di bawah pemerintahan Presiden kedua, Soeharto, yang kemudian memerintah selama 32 tahun di Indonesia, masyarakat Tionghoa semakin ditekan. Mereka tidak bisa menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan. Bahkan dilarang untuk melakukan tradisi-tradisi Tionghoa. Segala sesuatu yang berbentuk Tionghoa dilarang, termasuk bahasa. Berbicara bahasa Mandarin atau dialek lain di depan umum bisa menjadi hal yang sangat berbahaya saat itu. Sekolah-sekolah yang tadinya menggunakan bahasa Mandarin pun dilarang. Bahkan tidak boleh menjadi mata pelajaran sekalipun. Kondisi ini membuat orang Tionghoa tidak punya kesempatan belajar bahasa Mandarin. Dialek pun hanya bisa dipakai di rumah. Setelah Soeharto turun lalu digantikan oleh Habibie, kemudian oleh Gus Dur atau Abdul Rahman Wahid pada tahun 1999, peraturan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa dihapuskan. Bahkan tahun baru Cina atau Imlek dijadikan hari libur nasional. Sekolah-sekolah yang kebanyakan muridnya berisikan orang-orang Tionghoa pun mulai menjadikan bahasa Mandarin sebagai salah satu mata pelajaran. Kursus bahasa Mandarin pun semakin marak. Meskipun begitu, generasi muda Tionghoa sudah terlanjur nyaman menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari.
Kebanyakan dari mereka sama sekali tidak tertarik. Lagi pula mereka sudah merasa bahwa mereka adalah orang Indonesia, bukan Betul. orang Tiongkok. Tiongkok hanyalah bagian dari sejarah mereka. Nah, begitulah sedikit cerita tentang kenapa orang Tionghoa di Indonesia tidak bisa berbahasa Mandarin atau bahkan dialek. Semoga membantu rasa penasaran teman-teman semua. Silahkan like jika teman-teman suka dengan konten ini, dan dislike jika teman-teman tidak suka. Dan jangan lupa juga subscribe. Terima kasih. Jangan lupa guys. Oke guys, sebentar tadi ya video dari channel yaitu Nesos Media dengan judulnya yaitu kenapa Tionghoa di Indonesia tidak bisa berbicara Mandarin. Jadi itu adalah beberapa fakta dan juga poin-poin yang telah pun disebutkan oleh admin. Jadi apa yang saya dapat memberikan gambaran ialah mengenai tentang rupa-rupanya baru saya tahu kenapa orang Tionghoa di Indonesia tidak bisa berbicara Mandarin, sebab mereka sudah menunjukkan bahwa mereka adalah orang Indonesia. Tionghoa itu adalah sebagai salah satu sebahagian keturunan ataupun etnis dari sebahagian apa yang mereka katakan sebentar tadi. Dan itulah yang mengatakan bahwa bila saya menonton dalam YouTube orang-orang Tionghoa yang berada di Indonesia, mereka punya bicara dalam berbahasa Indonesia tuh kayaknya memang betul-betul orang Indonesia guys ya. Bahkan ada juga beberapa dikatakan sebentar tadi itu orang Tionghoa sendiri pun tidak bisa berbicara dalam bahasa Mandarin. Oh, kayaknya macam tuh ya guys ya. Jadi kepada kalian teman-teman sahabat-sahabat Uncle, jika yang tengah menonton ini adalah orang Tionghoa, kalian bolehlah ya berbagi info ataupun maklumat dan sebagainya untuk kita sama-sama anggapi sebagai salah satu pelajaran, sebab saya rasa sangat-sangat orang bilang penasaran juga kenapa orang Tionghoa tidak bisa berbicara dalam bahasa Mandarin. Jadi kayaknya macam tu ya, bukan setakat orang Tionghoa saja, tetapi ada juga macam seperti kayaknya orang India yang sudah tinggal, yang dilahirkan di Indonesia. Kadang-kala mereka juga tidak bisa berbicara dalam bahasa mereka sendiri, yaitu contohnya bahasa Tamil. Dan hari ini bila saya melihat ialah orang Cina ya tidak bisa berbicara Mandarin. Tetapi apa yang saya dengar tadi, setelah kemajuan demi kemajuan di Indonesia, mereka sudah apa orang kata ada sekolah Mandarin, tetapi mereka perasaan mereka tuh mereka sangat nyaman apabila menggunakan dalam bahasa Indonesia. Jadi itu salah satu membuatkan saya rasa menambahkan banyak pengetahuan, sebab mereka menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai salah satu bahasa utama sehari-harian. Walaupun setiap daerah itu pelbagai logat ya, pelbagai suku, ras dan sebagainya, tetapi bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa keutamaan mereka untuk sehari-hari. Jadi itulah ya dikatakan tidak kiralah apapun yang berada di Indonesia dari segi bangsanya Tionghoa, India dan sebagainya, tetapi mereka menggunakan dalam bahasa Indonesia. Bahkan mereka sangat-sangat nyaman dalam menggunakan bahasa Indonesia. Oke guys, jadi itu saja reaksi, pendapat, opini apa yang saya telah tonton. Semoga ia bisa memberikan sedikit sebanyak pengetahuan khususnya kepada diri saya sendiri. Oke guys, jadi kepada kalian teman-teman, jikalau ada beberapa info, beberapa untuk berbagi maklumat, kalian bolehlah ya turunkan di ruangan kolom komentar. Oke guys, itu saja. Kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. Lebih dan kurang, Uncle mohon maaf. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.